Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita ada dalam suasana yang penuh sukacita. Dan karena itu kita akan mulaikan renungan harian keluarga saat ini. Kita buka ibadah ini dengan melakukan berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur setiap hari kami dianugerahkan sukacita yang melimpah ruah untuk menjalani hidup. Sama seperti ketika kami datang kepadamu dengan sukacita, kami memohonkan Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai keluarga Kristen yang diberkati. Ini doa kami sambil kami mohon ampun setiap kesalahan dan kelalaian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, hari ini kita membaca firman Tuhan dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema ibadah kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Saudaraku, kapan terakhir kali kita benar-benar merasakan sukacita tanpa beban? Atau damai sejahtera yang tidak terganggu oleh notifikasi media sosial, ataupun tekanan pekerjaan, atau ketakutan akan masa depan? Saudaraku, di zaman di mana kecemasan menjadi teman harian dan tekanan datang silih berganti, kita butuh lebih dari sekedar motivasi. Kita butuh sukacita dan damai yang berasal dari Tuhan, yang bukan hanya hadir saat semuanya baik-baik saja, tapi tetap ada meski badai kehidupan melanda. Melalui firman Tuhan saat ini kita mendapati 3 poin penting. Yang pertama, sumbernya bukan dunia, tapi Allah. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu. Dunia menawarkan banyak pengganti sukacita dan damai, seperti liburan, belanja, media sosial, pujian orang kepada kita. Tetapi semuanya itu cepat berlalu. Allah adalah sumber sejati, bukan hanya memberi, tapi memenuhi serta melingkupi sukacita dan damai sejahtera baginya untuk kita, tidak tergantung pada keadaan kita, tetapi berdasar pada karakternya yang setia. Ingat, kalau sumber kita salah, maka hasilnya pun sementara. Tapi kalau sumbernya Tuhan, damai dan sukacita itu akan mengalir terus. Kedua, sukacita dan damai itu diberikan dalam iman. Jadi, iman adalah kunci. Tanpa iman, kita hanya mengandalkan logika dan perasaan. Ingat pula, sukacita dan damai sejahtera bukan hasil usaha sendiri, tapi hasil dari percaya atau iman penuh kepada Allah. Di tengah kekacauan, kita bisa tenang karena percaya Allah tetap memegang kendali. Yang ketiga,
Kuasa Roh Kudus membuat kita berlimpah. Kita tidak bisa menghasilkan sukacita dan damai itu sendiri, tapi Roh Kuduslah yang menguatkan kita, sebab dalam kerapuhan Roh Kudus mengingatkan janji Allah yang menghibur dan mengisi hati kita dengan harapan yang tak tergoyahkan, sehingga hasilnya kita tidak hanya cukup, tetapi melimpah. Saudara-saudaraku, menjadi pesan firman bagi kita yang pertama, sumber menentukan isi. Jika Tuhan sumber hidupmu, maka sukacita dan damai tak akan pernah habis. Kalau sumbernya dunia, hati cepat kosong. Tapi kalau sumbernya Tuhan, damai dan sukacita terus mengalir tanpa henti. Yang kedua, sukacita sejati tidak lahir dari situasi yang sempurna, tapi dari iman yang teguh kepada Allah yang memegang kendali. Iman membuat kita tersenyum meski keadaan belum berubah, karena kita tahu Tuhan sedang bekerja di balik layar. Ketiga, di tengah kerapuhan, Roh Kudus membisikkan janji-janji Allah dan dari sanalah damai dan sukacita meluap tanpa henti. Roh Kudus bukan hanya penolong di saat lemah, tetapi sumber kuasa yang mengubah hati yang hampa menjadi penuh dan berlimpah. Amin. Mari kita berdoa. Ajar kami Bapa, untuk percaya sepenuhnya pada kuasa kasih-Mu, pada Roh Kudus-Mu yang menolong kami selalu penuh sukacita menjalani hidup. Sakit ataupun sehat, sukacita kami tetap melimpah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan buka jalan. Masa depan anak-anak kami Tuhan buat indah, dan kami pun terus bekerja dan berusaha, menjalankan tanggung jawab iman sebagai orang tua pun dalam usaha, karena kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, biar kami semakin menjadi umat yang taat setia kepadamu. Kami aminkan doa ini dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga kita saat ini. Tuhan Yesus menolong dan menganugerahkan kita hati yang melimpah sukacita. Shalom.